ada satu negara aja yang meluncurkan nuklir, itu bisa memicu perang nuklir besar-besaran. Maka tetaplah waras, teman-teman. Nanti kalian lihat betapa menakutkannya situasi perang itu. Halo semuanya, balik lagi di channel AW17. Di video ini kita akan ngomongin bagaimana apabila perang dunia ketiga terjadi atau perang nuklir terjadi. Bagaimana kondisi Indonesia? Apa yang kita bisa persiapkan dan apa kira-kira tindakan kita yang masuk akal kalau nauzubillahi min zalik situasi itu datang. Ayo kita ngobrol. Kita harus tahu dulu bahwa Indonesia itu adalah negara non-blok. Kalau kata resminya sebegitu ya. Indonesia tidak terlalu condong ke kubu barat, Indonesia juga tidak terlalu condong ke kubu timur. Atau bahasa gampangnya, Indonesia itu tidak terlalu condong ke Amerika Serikat, tapi juga tidak terlalu condong ke Cina. Ya sebenarnya politik luar negeri kita cukup unik ya. Cukup unik, terlebih di kepemimpinan Prabowo ini. Kita ikut BRICS, yang mana itu didominasi oleh kubu timur, tapi kita juga ikut Board of Peace, yang mana itu didominasi oleh kubu barat. Ya gitulah, kesini ikut, kesana ikut. Nah, sebagai negara non-blok dan negara yang belum punya senjata nuklir, tapi kita harus sadari bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sumber daya alamnya itu masih cukup banyak. Nah, sumber daya alam ini yang nauzubillahi min zalik apabila perang dunia ketiga atau perang nuklir itu terjadi, itu yang akan direbut oleh bangsa lain, entah itu kubu barat atau kubu timur. Dan sumber daya alam ini bisa dibeli oleh negara lain atau mungkin dijajah oleh negara lain. Misalkan ada negara yang ingin membeli SDA kita untuk perangnya ya. Dan tentu mereka membelinya dalam jumlah yang banyak karena perang kan mahal ya. Dan perang juga membutuhkan banyak sumber daya alam. Nah, jika mereka mau membeli dan Indonesia menjualnya, mungkin Indonesia bisa untung. Tapi kalau Indonesia menjualnya dengan serampangan, SDA kita benar-benar akan tergerus, dan tergerus lagi. Sudah digerus oleh pejabat-pejabat di Indonesia, digerus juga oleh pejabat-pejabat negara lain. Itu kalau dibeli. Bagaimana kalau dijajah? Dijajah lebih parah. Negara yang berani menjajah Indonesia, itu kemungkinan besar mereka adalah negara yang merasa lebih kuat atau memang lebih kuat dari Indonesia. Dan kemungkinan besar Indonesia bisa dijajah lagi. Sebelum lanjut, ini gue baru beli Better Caramel. Ini rasa baru ya. Ini gue udah pernah nyobain sebelumnya dan enak. Jadi silakan teman-teman buat yang mau ngemil bisa beli Better ini. Linknya ada di YouTube Shopping atau di keranjang kuning. Yuk kita makan. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa melihat perang antara Amerika Serikat featuring Zionis melawan Iran. Iran beberapa kali menutup Selat Hormuz yang menyebabkan kepanikan secara global, termasuk di Indonesia. Terutama kepanikan soal bahan bakar minyak atau bensin lah. 2 atau 3 negara yang perang ini aja, ini bisa membuat dunia panik dan langsung kena pokok dari kebutuhan kita, kebutuhan primer kita bahkan, yaitu apa? Bensin. Kalau bensin naik, itu hampir semua harga bisa naik. Dan kalau harga-harga naik, banyak orang yang
daya belinya lemah, atau bahasa gampangnya orang miskin, itu makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Ini merembet kemana-mana teman-teman. Jadi, walaupun yang perang itu negara di seberang sana, jauh, tapi karena kita sudah globalisasi, Indonesia mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti kena dampaknya. Itu baru 2 atau 3 negara yang berkonflik, yang perang. Bagaimana jika perang dunia ketiga, dan perangnya itu adalah perang nuklir, yang mungkin bukan hanya 2, 3, atau 4 negara saja yang perang. Itu bisa jadi negara-negara besar dan negara-negara lainnya juga ikut perang. Bukan hanya bensin yang naik gitu. Itu bisa memicu kelangkaan bahan pokok kita, kebutuhan primer kita, kebutuhan sandang pangan papan kita. Jadi stop buat kalian yang masih berpikir, yang perang kan mereka, kok kita sosokan ngomongin perang mereka sih? Ya karena kita juga akan merasakan dampaknya, mau nggak mau, suka nggak suka. Jangankan perang, pemilihan presiden di Amerika Serikat aja, itu bisa berdampak bagi Indonesia. Nah, kalau perang nuklir terjadi, itu kemungkinan besar akan ada yang namanya penurunan suhu bumi. Karena yang namanya nuklir kan asapnya itu juga menghambat sinar matahari ya. Kalau itu perang nuklirnya satu, itu aja sudah membagongkan. Bagaimana kalau ada perang nuklir, yang nuklirnya itu nggak cuma satu yang dijatuhkan, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan puluhan ribu. Berikut adalah tabel negara-negara mana aja yang punya nuklir dan berapa perkiraan jumlah senjata nuklirnya. Wow kan? Kalau itu semua dijatuhkan, walaupun yang dijatuhkan itu nggak di Indonesia, bagaimana kira-kira dunia ini? Dan ingat teman-teman, bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, itu bom tahun 1945. Sekarang tahun 2026, yang kemungkinan besarnya senjata nuklirnya makin punya daya hancur yang sangat lebih kuat, dan juga dampak radiasi nuklirnya itu bisa lebih parah. Nauzubillahi min zalik. Nah, itu tadi, iklim dan cuaca makin mendingin. Itu yang bisa membuat banyak tanaman, hewan-hewan akan mati. Kalau tanaman dan hewan bisa mati, bagaimana dengan manusia? Mau makan apa manusia? Mau minum terus? Minum pun belum tentu airnya bersih. Kalau airnya tercemar, dan itu tercemarnya radioaktif gimana? Dan itu akan berdampak ke krisis pangan. Dengan adanya krisis pangan, banyak orang kelaparan. Banyak orang kelaparan, banyak yang nggak bisa berpikir dengan jernih. Banyak yang rela melakukan apapun untuk makan. Maka tingkat kriminalitas akan meningkat. Pembunuhan, perampokan, penjarahan mungkin akan lebih buruk daripada tahun 98. Walaupun misalkan Indonesia itu tidak melawan bangsa lain, bangsa asing, tapi mungkin kita akan melawan bangsa sendiri. Dan itu sama-sama menakutkan. Akibat kelaparan, penjarahan, dan lain sebagainya, komunikasi akan terhambat. Kita akan sulit menikmati internet, listrik, telepon, seperti sekarang ini. Bahkan mungkin alat komunikasi yang lebih aman di zaman itu adalah radio. Jadi mungkin kita akan lebih banyak mendengar informasi lewat radio. Oke, cukup menakutkan bukan? Dan ini bukan nakut-nakutin ya, karena akhir-akhir ini banyak negara, bahkan negara besar, itu mulai perang. Tensinya mulai memanas. Ada satu negara aja yang meluncurkan nuklir, itu bisa memicu perang nuklir besar-besaran. Dunia saat ini sangat rapuh teman-teman. Ada pemimpin negara besar disenggol dikit aja, itu bisa menyebabkan kematian jutaan orang. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia apabila situasi dan kondisi perang dunia ketiga itu, perang nuklir itu terjadi? Nauzubillahi min zalik. Yang bisa kita lakukan adalah
Yang pertama, jika memungkinkan, jika kita punya kesanggupan untuk membeli stok makanan, belilah stok makanan yang cukup. Jangan panik buying. Ya mungkin beberapa mie instan atau makanan kaleng. Ya ini untuk bertahan hidup. Yang kita tidak tahu perang dunia ketiga itu terjadi kapan. Dan jika perang dunia ketiga terjadi, tentu itu akan diberitakan di mana-mana ya. Pasti sekolah stop, banyak pekerjaan yang stop juga, baik stopnya itu dicutikan atau mungkin di PHK. Sebisa mungkin kita berada di rumah, kunci rapat-rapat, gembok rumah kita, dan hanya boleh persilahkan masuk orang-orang yang kita percayai saja. Dan selalu pantau informasi dari pemerintah. Entah mungkin masih ada stasiun TV, acara-acara TV, atau bisa melalui radio, dan jangan sampai kita terhasut dengan berita-berita serampangan. Misalkan di media sosial, kalau kita masih bisa mengakses media sosial ya, hati-hati itu. Kita tentu harus mengamankan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan juga barang berharga kita. Misalkan ada yang nyimpen emas, misalkan juga surat-surat berharga, itu simpan. Ya kalau misalkan memang bisa menarik uang dari bank, ya tarik. Tapi kemungkinan besar pasti akan menunggu lama ya. Atau mungkin bank akan tutup. Sekali lagi ini bukan berarti gue takut-nakutin. Ini apabila terjadi nantinya. Dan ini skenario yang realistis apabila hal buruk itu terjadi. Di situasi tersebut teman-teman, itu mungkin uang akan gak ada harganya. Jadi kita bisa bertahan dengan pangan, makanan, minuman yang ada di rumah-rumah kita. Dan pastinya dan seharusnya pemerintah juga ngasih bantuan ke kita secara berkala. Ya mirip-mirip COVID dulu, cuma mungkin lebih menyeramkan. Buat yang memungkinkan, kita bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik. Tapi apabila memungkinkan aja ya. Jika tidak memungkinkan ya tetap aja di rumah. Lalu coba selamatkan tumbuhan atau hewan yang masih bisa diselamatkan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa tumbuhan dan hewan itu kebanyakan akan mati ya. Karena cuaca dingin dan juga sulitnya makanan untuk mereka. Jadi kalau kita menemukan hewan ternak atau tumbuhan yang bisa kita konsumsi, itu kita bisa ambil, kita pelihara, kita tanam supaya kita punya kemandirian pangan. Dan yang terakhir adalah berdoa dan tetaplah waras, teman-teman. Di situasi yang sangat buruk itu, berdoa, berikhtiar, dan bertawakal adalah 3 kunci utama untuk tetap waras. COVID kemarin sudah berhasil kita selesaikan dan alhamdulillah kita survive. Maka nauzubillah min zalik, apabila perang dunia ketiga atau perang nuklir itu terjadi, insya Allah kita juga bisa survive. Maka tetaplah waras, teman-teman. Oke, itu aja mungkin beberapa untayan singkat bagaimana apabila perang dunia ketiga / perang nuklir itu terjadi. Buat kalian yang mungkin masih menganggap perang itu keren, perang itu heroik, patriotik, coba tinjau kembali. Coba kalian bisa searching di YouTube aja, cari dokumenter atau video asli dari perang. Ya kalau nemu perang dunia oke. Perang yang selain perang dunia juga oke. Nanti kalian lihat betapa menakutkannya situasi perang itu. Bahkan ada yang namanya PTSD, teman-teman. Itu adalah penyakit mental yang diderita oleh beberapa atau banyak veteran perang. Jadi ketika perangnya sudah usai dan alhamdulillah mereka selamat, tapi mereka masih kepikiran tentang mengerikannya perang itu. Jadi tiba-tiba mereka ketakutan, ada suara letupan dikit, mereka jadi gemetaran. Nah itu PTSD.
Jadi perang itu bukan hanya mengerikan saat perangnya, pasca perangnya, setelah perangnya itu juga mengerikan. Kalau misalkan kita suka main game gitu ya, game perang-perangan, game tembak-tembakan, di game tersebut kalau kita mati, kita bisa respawn. Tapi kalau di dunia ini, kalau kita mati, kita responnya nanti, lama. Kita ditanya dulu di alam kubur, ya kan? Walaupun kita nanti direspon kembali, dihidupkan kembali, tapi itu lama. Itu bukan di dunia yang seperti kita sekarang lagi. Udah di akhirat itu namanya. Baik teman-teman, itulah perkiraan apabila Indonesia bukan menjadi target perang nuklir, namun akan beda ceritanya apabila Indonesia yang menjadi target perang nuklir. Itu aja dari gua. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, share video dan channel ini. Gua By17 and have a nice day.